Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Aisyah dengan NPM 24140202 dari Prodi PGMI semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar SKIMI. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang Perang Badar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kapan dan di mana terjadinya Perang Badar. Perang Badar, yang pertama-tama, Perang Badar itu merupakan pertempuran besar pertama umat Islam melawan musuh-musuhnya yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah atau sekitar 13 Maret 624 Masehi. Tepatnya itu terletak di kota Badar, yaitu Lembah Badar, yang terletak sekitar 125 km dari kota Madinah. Lalu, apa saja yang melatar belakangi terjadinya Perang Badar? Nah, setelah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, agama Islam semakin berkembang sangat cepat. Banyak orang mulai percaya kepada Allah dan mengikuti ajaran Islam, tapi kaum Quraisy di Mekah malah merasa terancam. Mereka takut kehilangan kekuasaan dan merasa iri. Sebelumnya, kaum muslimin sudah mengalami banyak penindasan di Mekah. Mereka disiksa, dihina, bahkan harta benda mereka diambil paksa. Suatu hari, kaum muslim mendapat kabar bahwa Abu Sufyan, seorang pemimpin Quraisy, sedang membawa kafilah dagang besar lewat dekat Madinah. Di dalam kafilah tersebut ada banyak harta milik kaum muslim yang dulunya pernah dirampas oleh kaum Quraisy. Nah, maka dari itu Nabi Muhammad merencanakan untuk menghadang kafilah untuk merebut kembali hak mereka yang pernah dirampas. Namun rencana tersebut diketahui oleh Abu Sufyan hingga ia cepat mengirim utusan ke Mekah untuk meminta bala bantuan. Nah, kaum Quraisy marah besar karena mereka hanya ingin melindungi kafilah dagangnya, tetapi juga ingin menunjukkan kekuatan mereka. Akhirnya, Quraisy mengumpulkan pasukan sekitar 1.000 orang, sedangkan kaum muslimin hanya berjumlah 313 orang. Tetapi apakah kaum muslimin takut? Tentu tidak, karena kaum muslimin yakin bahwa Allah akan menolong mereka dan Allah selalu bersama mereka. Nabi Muhammad SAW tidak hanya berdoa, beliau juga mengatur strategi dengan cerdas. Pasukan muslim ditempatkan di dekat sumur Badar agar punya akses air dan bisa bertahan lebih lama. Selain itu, dibuat juga gundukan tanah agar Nabi bisa melihat langsung jalannya perang dan memberi perintah dengan tepat. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam kita diajarkan untuk berusaha sebaik mungkin, bukan hanya berharap. Pertempuran dimulai dengan duel 1 lawan 1 antara 3 jagoan Quraisy dan 3 pejuang muslim, yaitu Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ubaidah bin Al-Haris. Pasukan muslim berhasil menang dalam duel walaupun Ubaidah terluka parah. Setelah itu, pasukan muslim menyerbu musuh dengan penuh semangat sambil meneriakkan "Ya Mansur Amit", yang artinya "Wahai yang menang, seranglah". Serangan mereka sangat kuat dan penuh keyakinan. Pasukan Quraisy yang jumlahnya lebih banyak justru kocar-kacir dan kabur dari medan perang. Dalam waktu yang tidak lama, Allah memberikan kemenangan besar kepada kaum muslimin dengan tewasnya 70 orang dari kaum Quraisy dan 70 orang ditawan, sedangkan dari pihak muslim hanya 14 orang yang gugur sebagai syuhada. Tentu kemenangan ini membuat Islam makin dihormati di seluruh jazirah Arab. Banyak suku Arab yang mulai percaya bahwa Islam adalah agama yang benar. Sebagian bahkan membuat perjanjian damai dengan Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, dari kisah ini kita banyak belajar bahwa yang pertama, jumlah bukan segalanya. Walau hanya 313 orang, kaum muslim menang karena mereka beriman, bersatu, dan berstrategi. Yang kedua, kita belajar untuk tidak takut untuk membela kebenaran, apalagi kalau kita yakin bahwa Allah akan menolong kita. Yang ketiga, kita diajarkan untuk berusaha bersungguh-sungguh, bukan hanya diam pasrah. Nabi dan sahabat berjuang dengan akal, semangat, dan doa. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.